Baik Bapak, mungkin menurut Bapak sendiri sosok BTM itu seperti apa dan kenapa sampai BTM itu harus yang cocok jadi seorang gubernur di Papua ini? Iya, kalau kita bicara BTN, kita bicara gubernur, kita bicara sosok pemimpin. Sosok pemimpin yang pantas lah dari dunia politik itu orang itu ada tingkatan. Dari DPR kabupaten dia harus ke DPR provinsi. Dari kabupaten sebagai bupati dia harus ke gubernur. Dari wali kota kalau sudah selesai masanya tingkatannya dia sudah menuju ke sana. Dan proses untuk menjadi seorang pemimpin itu dia sudah awali dengan langkah-langkah itu. Dan hari ini ketika terjadi pemekaran Provinsi Papua dan merintah bagi sesuai dengan wilayah adat masing-masing, maka suka tidak suka di sini yang bisa menentukan itu kan hanya Tabi dan Saireri. Tabi dan Saireri dari sosok pemimpin untuk mewakili perwakilan dari semua, khususnya Jayapura dengan Sentani, Kabupaten Jayapura. Saya pikir tidak ada orang. Dari anak Tabi hanya dua, Tommy Mano dengan Matius Sawaito. Mereka sudah melewati jenjang itu dalam sistem pemerintahan 2 kali kepemimpinan 10 tahun. Berarti paling tidak mereka itu sudah mau bilang sudah makan garam lah begitu. Tahu persis sistem pemerintahan yang mereka kelola ketika dipercayakan oleh masyarakat. Hari ini Matius tidak kebagian karena memang dari partai politik. Dan hanya satu mewakili anak-anak Tabi, hanya Pak Tommy Mano. Tommy Mano adalah figur yang cocok, yang pas untuk mewakili Tabi dan didampingi oleh Saireri. Itu sebabnya hari ini saya bersyukur ketika Tommy Mano lolos dalam kompetisi ini. Sistem yang dibangun oleh pemerintah hari ini memang bertentangan dengan demokrasi yang dibangun oleh SBY, Jokowi, dan lain sebagainya. Negara ini kan negara demokrasi, bebas berpendapat, itu kebebasan diberikan. Tapi dalam dunia politik, demokrasi ini penting sekali, kita harus jaga sama-sama. Karena kalau tidak ada demokrasi, kepemimpinan ini menjadi kepemimpinan otoriter yang bisa dapat mengatur kekuasaan. Maka semua hal tidak akan berjalan. Berarti kita kembali ke masa orde baru. Memang masa orde baru itu bagus. Ketika kita ada di dunia demokrasi, ya memang orang tidak saling menghargai. Terjadi banyak hal. Siapa saja punya hak berbicara. Tapi ketika terjadi Papua sudah dimekarkan, maka hal yang patutlah kita perjuangkan semua. Masing-masing orang kembali ke daerahnya. Teman-teman dari gunung itu mereka beruntung dapat 2 provinsi. Sehingga yang hari ini mereka anak-anak negeri yang menjadi pemimpin di negeri mereka sendiri. Di Pegunungan Tengah, Bapak Meki. Di Pegunungan Pak John Tabo dengan Ones Bahbo. Di selatan Pak Apollo dengan wakilnya. Di barat daya Pak Kambung. Di Papua ya itu harus orang Tabi Saireri.
Dan untuk itu siapapun dia, kita tidak bisa membela diri dengan semua anak Papua. Memang siapa bilang bukan anak Papua? Kita semua anak Papua. Tapi dalam sistem kepemimpinan, ingat itu bukan anak Papua punya. Di sini sudah dikhususkan untuk Tabi dan Saireri. Begitu. Jadi hari ini apapun risiko, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan kemenangan dari Tomimano yang tertunda pada tanggal 27 November 2024. Itu kemenangan yang tertunda. Dengan alasan yang tidak jelas. Maka hari ini rakyat untuk mengembalikan sebagai orang Tabi, saya juga mau, saya punya harga diri, saya akan pertaruhkan karena saya juga ingin menjadi pemimpin di atas tanah ini. Cuma tinggal tunggu waktu saja. Semua anak-anak Tabi punya hak, termasuk saya juga. Itu sebabnya hari ini bagaimanapun kami punya harga diri, kami akan pertaruhkan dengan sesungguh-sungguhnya untuk memperjuangkan tanah kami, tanah leluhur kami. Kami tidak mau jual harga diri kami dengan apapun, walaupun dikasih dengan uang, tidak sebanding dengan harga diri kami sebagai anak-anak negeri Tabi dan Saireri. Itu sebabnya kepada saudara-saudara yang lain yang mengatasnamakan diri sebagai anak Tabi yang tidak sepaham dengan kami, saya berharap ingat anak cucumu, pikir masa depanmu, karena pilkada bukan hari ini saja. Pilkada bukan hari ini saja. Kalau kau ingin supaya anak-anak negeri ini masa depannya ke depan anak cucumu menjadi pemimpin, ingat, jangan jual dirimu dengan sebungkus kacang merah ya. Kalau di Alkitab bilang itu kacang merah. Hanya karena perut saya bisa jual, saya punya hak kesulungan. Saya tidak akan menjual hak kesulungan saya karena saya pemimpin, saya Onduapi, saya ketua Dewan Adat Suku Sentani, saya orang asli Tabi, dan saya sudah mencapai target untuk menuju pimpinan juga. Maka itu sebabnya apapun, kami tidak butuh uang. Kami hari ini butuh harga diri kami. Jaga harga diri kami dengan baik. Dan Tomimano dengan CK adalah harga diri orang Tabi dan Saireri. Dan kami percaya Tuhan sudah menolong, Tuhan memberkati. Pilihan Tuhan sekali dipilih tetap untuk dia. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau Tuhan sudah memilih dia pada tanggal 27 November, Tuhan tidak pernah keliru dalam pilihannya. Tuhan juga tidak pernah rubah dalam pilihannya. Dia memilih, dia menetapkan, dia melantik, dan dia akan meneguhkan untuk membawa Papua menuju sejahtera. Demikian. Jangan lupa tanggal 6. Pergunakanlah hak kesulunganmu untuk memilih orang Tabi dan Saireri supaya kau tidak menyesal kemudian. Tuhan memberkati.